setiamu di sepanjang hidupku. Selamat datang, Shalom saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Kamis ini tanggal 21 Mei 2020, di mana kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Christus ke surga. Goedendag lieve mensen, Shalom op deze donderdag 21 mei. Wij vieren samen Hemelvaartsdag, waarin wij gedenken dat Christus Jezus ten hemel is opgevaren. Mogen wij samen beginnen. Marilah kita bersama-sama mulaikan ibadah ini. Onze hoop is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, broeders en zusters in diri Yesus Kristus, onze Heer. Sekarang kita mendengarkan penyanyi pemuda jongerenkoor dari GIM dulu-dulu di Kapel aan de IJssel, di mana mereka menyanyi atau nyanyiannya adalah disebutkan muliakanlah dan indahnya saat yang teduh. We luisteren nu naar het jongerenkoor van Kapel aan de IJssel met het lied Muliakanlah en daarmee ook indahnya saat yang teduh.
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons gezamenlijk bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, di mana sungguh-sungguh kami berbangga dan bersuka cita. Tuhan Yesus ada bersedia akan tempat untuk semua orang yang percaya akan Dia. Pun juga kan kami jemaat-jemaat-Mu dari gereja apapun. Tuhan, datanglah dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang diberikan melalui tangan Yesus Kristus akan boleh menempatkan dalam batin kami, dan kami beroleh penjelasan dan pengertian daripada firman-Mu itu. Heer onze God, wilt u ons die geest schenken, vooral op deze hemelvaartsdag. Vanuit de hemel, laat Jezus ons niet met lege handen achter, maar met gevouwen handen, in het bijzonder met zijn Heilige Geest voor deze schriftlezing. Wilt u ons duidelijkheid geven, zodat wij uw woord mogen ontvangen in onze harten, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amin. Saudara-saudara, kita datang kepada firman Tuhan yang terdapat dari dalam Injil menurut Lukas. Lukas pasal 24 ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Onze schriftlezing voor deze hemelvaartsdag is uit Lucas 24, de versen 49 tot met 53. Yang berbunyi berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Aldus Lucas 24, de versen 49 tot met 53. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Salah alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Christus. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, broeders en zusters in de Heer Jezus Christus onze Heer. Pada hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita sebenarnya boleh bersukacita dan berbangga bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Sebenarnya sebagai orang Kristen kita rasa kecewa. Hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kurang dihargai. Tiap-tiap orang ada agenda sendiri, rencana sendiri. Asal mereka jangan lupa Tuhan Yesus sudah sedia tempat di surga. Tagal itu, ia tidak tinggalkan murid-muridnya bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan tangan yang terlipat. Lieve broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, onze Heer. Het is vandaag Hemelvaartsdag. En wij mogen trots zijn op Christus Jezus, onze Heer, dat Hij voor ons een plaats heeft voorbereid. Vooral op Hemelvaartsdag, waarin er vele woningen zijn.
En Hemelvaartsdag wordt heel veel onderschat in deze wereld. En voor gelovigen is het juist belangrijk. Wanneer mensen sterven, waar komen ze dan terecht? Christus heeft voor al die mensen die in hem geloven een plek voorbereid, klaargemaakt. Of je het geloven wil of niet. Zoals ik al wel eens gezegd heb in een preek, er is leven na de dood. De dood is maar een grens. Seperti beta sudah pernah katakan dalam renungan atau khotbah, sesudah kematian ada kehidupan. Melainkan cara bagaimana kita beroleh kehidupan oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Apalagi di mana kita boleh pikir murid-murid mereka semua kunci pintu. Mereka tidak keluar sampai saat waktunya Tuhan Yesus datang kembali. Bertemu dengan mereka, lalu mengambil partij atau berpisah daripada murid-muridnya. In die dagen waren de discipelen, de leerlingen, de volgelingen angstig en bang. Omdat ze bang waren dat ze vervolgd zouden worden. En er waren geruchten dat Christus is opgestaan. En daarom gingen zij zich als het ware opsluiten. Misschien met de verwachting dat hij toch zou komen. Maar aan de andere kant hadden ze ook hun twijfels en vragen. Net zoals bij ieder mens die in God gelooft. Want als je zou ontkennen dat niemand twijfelt, dan zou je jezelf ontkennen, maar zou je ook je geloof ontkennen. Want twijfel komt bij iedereen voor. Memang murid-murid mereka takut, oleh karena mereka takut mereka mengalami penindisan. Mereka takut mereka dihina, dibinasakan. Apalagi sebagai murid-murid Tuhan yang percayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu mereka ada juga bimbang dan ada pertanyaan banyak. Bagaimana Tuhan Yesus datang? Bagaimana Tuhan Yesus pergi? Bagaimana Tuhan Yesus datang kembali untuk berikan akan Roh Kudus atau cara apapun, dan sebentar di mana ia ada waktunya datang kembali di atas awan-awan. Wat Christus ook beloofd heeft, dat hij ooit terug zou komen op de wolken, zoals dat hier gezegd wordt. Of het nou op de wolken is of niet. Die bevrijding zal toch komen, Christus zal komen. Ik kan best wel voorstellen dat dit bij christenen ook leeft. Kita bisa menghormati bahwa ada di orang Kristen akan juga hidup. Apalagi pada waktu beta sebutkan berapa kali, tapi kita tiap-tiap hari mendengar itu kata coronavirus. Semua pintu tertutup. Kita menaruh pengharapan kapan kita kembali di Bait Allah, kapan kita boleh masuk gereja kembali. Wij zijn allemaal opgesloten met het woord die we iedere keer maar horen. Er zijn zelfs mensen die er zat van zijn, dat is begrijpelijk, maar aan de andere kant, we worden ermee geconfronteerd en het is de werkelijkheid. En hoe zou je dan daarmee moeten omgaan? Opgesloten zitten, maar uiteindelijk zal je in Gods tempel zijn, zal er een moment zijn dat je weer naar de kerk kan. Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het nou eigenlijk dat wij uiteindelijk werkelijk naar de kerk gaan, dat we verheugd zijn? Dat zou fantastisch zijn. Maar daarna, ik bedoel structureel, iedere zondag tot en met zondag, niet alleen zondag, maar zondag tot en met zondag en op deze donderdag, Hemelvaartsdag ook. Ik weet zeker dat er mensen zijn die buiten aan het wandelen zijn, wanneer er bepaalde gelegenheden geopend zijn, dat ze daar naartoe gaan. In achtneming van de regels die er zijn, 1,5 meter, handen wassen, op afstand staan, etc. Maar wat vinden wij eigenlijk belangrijk? Apa yang kita rasa penting untuk kita? Ada waktunya nanti semua kita semua keluar dari
pintu-pintu rumah, lalu kita masuk rumah gereja kembali. Melainkan kalau hari Kamis, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang tadi beta sudah katakan kurang dihormati. Orang-orang berjalan, beta sing larang, beta tidak tegurkan, beta tidak nasihatkan, melainkan tiap-tiap orang bebas tahu sendiri. Melainkan untuk orang-orang percaya, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah penting sekali. Dat is juist heel belangrijk. Om juist de gedachte te koesteren, niet alleen de gedachte, maar ons geloof te versterken, omdat Christus ten hemel is opgevaren, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Itu arti apa? Itu jauh, surganya jauh daripada kita, atau surganya dekat sekali? Als Jezus ten hemel is opgevaren, we vieren dat, want het wordt heel groot onderschat, Hemelvaartsdag. Het moet eigenlijk gevierd worden als alle andere feestdagen. Wij moeten dat niet onderschatten. Want juist op Hemelvaartsdag is het voor ons van belang, vanuit ons geloof, dat Christus ons niet met lege handen achterlaat. Tuhan Yesus pada hari kenaikan tidak tinggalkan kita dengan tangan kosong. Kalau gitu Tuhan Yesus omong kosong. Melainkan ada omong dengan isinya. Ia tinggalkan mereka. Ia angkat tangannya. Ia mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Lalu ia memberkati mereka. Tinggalkan mereka dengan berkat. Hij hief zijn handen op en zegende hen. Wij krijgen de zegen. Kita beroleh berkat. Bukan dengan tangan kosong, niet met lege handen, tetapi dengan tangan yang terlipat met gevouwen handen, biddend om de zegen te ontvangen. Sedangkan Tuhan Yesus memberkati mereka, ia pergi lalu diterima dengan segala kehormatan dan penindahan oleh Bapaknya yang di surga. En hij wordt met alle egaars ontvangen door zijn Vader. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel, zegt Lucas. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Als iemand van ons weg zou gaan, dan zouden we verdrietig zijn en zouden we misschien boos zijn. Maar hier keerden ze terug naar de tempel, naar Gods huis, om hem hulde te brengen, om hem te loven en te prijzen. Untuk memuji Tuhan, kembali dengan sukacita, dengan berbangga ke Yerusalem. Tempat itu di mana Allah nanti datang juga kembali. Dan tiap kali senantiasa dalam bait Allah memuji Tuhan. Pun juga untuk kita. Jangan sesudah corona krisis ini kita masuk gereja beberapa lamanya, lalu sebentar kita lupa Tuhan lagi. Het moet niet zo zijn dat wij na de coronacrisis graag naar de kerk gaan. Zouden wij graag willen. Maar aan de andere kant is het ook mooi dat we dat kunnen doen. Maar vergeet hem niet, het is zondag tot en met zondag hari Minggu sampai dengan hari Minggu tinggal memuji Tuhan. Sesudah corona krisis kita hendak pikir itu menjadi gereja apa? Apa arti gereja? Bukan saja rumah gereja, tetapi gereja mulai di mana? Dalam hati kita. Gereja di sini. Kalau gereja ada, kalau Tuhan ada, Tuhan di mana-mana. Wij zitten vast in de beeldvorming van het kerkgebouw. Gods huis begint in onze harten. Het is overal. Wanneer je Gods naam aanroept, is Hij overal. Bukan kita dengan sengaja katakan kita berkurung dalam rumah. Itu bukan pada tempatnya berkata begitu. Niet dat wij graag thuis blijven verstoppen. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar dat wij vooral ook weten of we thuis zijn, of in de kerk of in Gods huis. Wanneer we Gods naam aanroepen, dan laat Hij ons niet met lege handen achter. Kalau kita sebutkan nama Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita dengan tangan kosong, melainkan dengan berkat. Itu berkat. Untuk semua orang yang percayakan Dia. Het is een zegen. Hij laat ons achter met zijn zegen. Laten we die zegeningen koesteren. En al die mensen die het moeilijk hebben, of het nou tijdens deze coronacrisis is of daarna,
Mocht de Heer ons daarbij zegenen. Semoga Tuhan memberkati kita. Pada waktu coronacrisis atau sesudah itu, Tuhan Yesus selalu ada dengan kita. De Heer Jezus is altijd met ons. Supaya kita sujud menyembah kepadanya dan kita pulang dengan sangat bersuka cita, dengan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tetapi yang beta tambahkan, gereja mulai dalam hatimu. Dan kalau kita tergerak oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya yang Ia tinggalkan, bukan saja di tangan kosong, kita beroleh kemampuan. Dan zijn wij in staat als Hij ons achterlaat. Met gevouwen handen en vooral met de zegen die Hij ons geeft. Bijzonder wanneer wij straks gezegend worden met de Heilige Geest. Mag een ieder daarbij gesterkt zijn. Hemelvaartsdag is niet zomaar een dag. Maar misschien één van de belangrijkste dagen binnen het christendom. Hari Kamis, hari kenaikan bukan begitu saja. Melainkan hari yang penting. Apa berlaku kalau kita mati? Kalau kita mati, kita pergi kemana? Kalau kita percaya, kita pergi kemana? Itu pertanyaan yang penting. Ingat saja Tuhan Yesus. Ia berpisah, tapi bukan begitu saja. Ia kasih ketong berkat. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengucap syukur. Lieve mensen, laten we gezamenlijk danken. Laat ons bidden. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan yang boleh tersimpan dalam batin kami supaya kami, walaupun kami tidak melihat Tuhan Yesus, Tuhan kita, kami berpisah dengan Tuhan Yesus, Tuhan tidak tinggalkan akan kami dengan tangan kosong, melainkan tangan yang terlipat untuk berdoa dan bersembahyang untuk semua orang. Kami doakan juga saudara-saudara yang membantu untuk opname ini ya Tuhan, pun juga majelis gereja daripada gereja-gereja, sedangkan kami doakan ya Tuhan, kami doakan juga majelis gereja kami, sedangkan juga kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mau gereja kami dan gereja-gereja Maluku di mana saja. Kami doakan bahwa hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah kami mementingkannya, bahwa kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, bagaimana sesudahnya kami meninggal dunia atau kami mati. Jika kami percaya kami naik ke surga, jika kami beroleh kemampuan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami beroleh pengetahuan dan hikmat untuk diterima oleh Allah Bapa yang di surga. Beserta dengan saudara-saudara kami yang sudah berduka cita, hiburkanlah mereka. Sedangkan kami doakan keluarga-keluarga yang sudah ada 40 hari, kami juga mengingat akan kekasih-kekasih mereka yang sudah meninggal dunia. Tetapi kami yakin dan percaya mereka ada dengan Tuhan kita Yesus Kristus, aman di tangan Yesus. Pun juga kami doakan ya Tuhan akan rumah gereja, kiranya Tuhan memberkati rumah gereja ini pun juga gereja-gereja yang lain-lain, supaya kami ada waktunya kami kembali, kami senantiasa memuji nama Tuhan. Atau di Yerusalem, ataupun juga di Kapalanda Eisel, atau dimanapun, atau di Modrecht atau Krimpenan Eisel, di mana-mana saja ya Tuhan, bersama-sama sebagai hamba-hamba Tuhan, kami memberitakan firman Tuhan, beserta dengan saudara-saudara kami di tanah air, di tanah Maluku, apalagi mereka yang mengalami coronavirus ini, sedangkan juga ada waktu-waktunya yang ada gempa bumi, ya Tuhan berdekat dengan saudara-saudara kami, sedangkan juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di sana. Kami doakan saudara-saudara dalam segala ladang Tuhan, sedangkan segala organisasi gerejawi pun juga kami doakan mereka yang ada di ladang masyarakat dan perjuangan, supaya Tuhan juga memberkati mereka dan mereka kerja dengan jujur dan benar. Tuhan juga memenuhi dan memberkati semua orang yang membantu akan siaran ini. Kembali kami doakan rumah tangga mereka yang dengan anak-anak, ataupun juga orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang sakit mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, orang tua di rumah perawatan atau rumah orang tua, ya Tuhan menjamah dan beri kekuatan untuk tubuh mereka.
Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk segala organisasi gerejawi di tiap-tiap tempat kediaman, atau di Modrach atau Kapela atau di Krimpen, supaya mereka juga boleh dikuatkan oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu beserta dengan kami pada uspu yang baru ini, pun juga atau hari-hari yang berikut. Ya Tuhan, memberkati kami supaya kami kembali pada hari Minggu untuk bersyukur. Dan hari Minggu yang berikut adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dari surga. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu ya Tuhan. Pun juga kami tidak melupakan doakan mereka yang ada di dalam penjara, oleh karena mereka membela kepentingan nasib bangsa kemerdekaan. Ya Tuhan, juga beserta dengan mereka. Akhir kami juga doakan mereka yang berulang tahun atau mau berulang tahun, supaya bersama mereka diberkati dengan nama Yesus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah akan kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sesudahnya kita mengucap syukur, sebentar kita boleh mendengar akan nyanyian Hujan Berkatkan tercurah oleh John Tanamal. Itulah janji hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Tercurah penuh. Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya Bapa. Berkatkan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka
curah hujan berkat. Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Christus, lieve broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, onze Heer, ontvang de zegen, gaat heen in vrede en mocht de Heer met u zijn. Ook al zien wij Hem niet, maar vertrouwen in Hem, dat er ooit een moment komt dat we met elkaar ontmoeten. Kita boleh sampaikan akan berkat, pulanglah dengan damai dan terimalah akan berkat Tuhan. Semoga Tuhan, walaupun Tuhan berpisah, kita tidak melihat akan rupanya, melainkan Tuhan selalu ada dengan kita dengan tangan berkat-Nya. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is altijd met ons. Vanaf vandaag tot voor altijd. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu ada dengan kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.